Kolak adalah makanan yang berkuah. Kolak tidak 100% tergolong sebagai makanan, tetapi juga bukan minuman. Dalam penyajiannya, kolak bukan sebagai makanan inti atau main course, tetapi tergolong makanan pembuka atau penutup, yakni appetizer dan dessert. Kolak merupakan makanan asli khas Nusantara, terutama dari masyarakat Jawa, khususnya budaya Mataram. Sejarah kolak lahir dari masa peralihan ke Islam, terutama pada masa kerajaan Demak hingga Mataram Islam. Kolak merupakan simbolisasi ajaran Islam, yang mana ajaran Islam disimbolkan ke dalam budaya Jawa. Tumbuh pada saat pemerintahan Kesultanan Mataram. Dengan demikian, tradisi memasak dan menghidangkan kolak erat dengan tradisi Islam di Nusantara, terutama pada saat bulan Ramadan sebagai hidangan buka puasa. Makanan kolak yang pakem sebenarnya terdiri dari bahan dasar berupa pisang kepok, ubi, dan santan. Tiga bahan tersebut yang digunakan untuk simbolisasi. Namun saat ini kolak sudah berkembang dengan aneka bahan dan varian rasa. Yang paling utama adanya bahan pisang dan santan. Kolak adalah anjuran mengosongkan dosa. Etimologi kolak berasal dari kata khala, yang artinya kosong. Harapannya, manusia harus selalu kosong dari segala dosa. Hidup harus diisi dengan aneka kebaikan dan menjauhkan hal-hal yang membuat dosa. Maka, manusia harus selalu berusaha dalam keadaan kosong atau terhindar dari keburukan hidup. Kolak simbol pendekatan diri pada Tuhan. Selain etimologi kolak dari kata khala, juga dari asal kata kholako. Kholako adalah kata turunan dari kholik atau kholik yang artinya adalah mencipta. Dengan demikian, kewajiban manusia hidup harus selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan, agar hidupnya di dunia selalu mendapatkan keselamatan dan keberkahan hidup. Ubi mengingatkan pada kematian. Dalam kebudayaan Jawa, bahan makanan ubi atau ketela termasuk dalam kategori jenis makanan polo pendem, yang artinya tumbuh di bawah tanah atau terpendam. Selain kategori polo gumandul, buah yang menggantung seperti pepaya, durian, dan sebagainya. Makna filosofinya bahwa kematian tidak bisa dihindari, sudah menjadi ketetapannya. Hendaknya selama manusia hidup harus selalu menjalankan kebaikan hidup. Apabila masih banyak dosa-dosa dan berjalan di atas keburukan tindakan, maka secepatnya manusia harus menjalani pertaubatan, mumpung masih diberi kesempatan hidup. Pisang kepok mengajarkan untuk tidak berbuat dosa. Kata kepok dalam bahasa Jawa merupakan idiom dari kata kapok. Dari kapok menjadi kepok. Secara filosofi, manusia yang telah berlumur dosa berkubang dalam tindakan yang tidak terpuji dan beradab harus cepat-cepat untuk insaf atau kapok. Manusia harus selalu introspeksi diri dengan apa yang telah dilakukan. Manusia harus selalu kapok, tobat, dan insaf. Hal tersebut semata untuk menjaga derajat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Santan, simbol meminta maaf. Santan atau santen dalam bahasa Jawa merupakan idiom dari kata pangapunten. Santen yaitu pangapunten atau meminta maaf. Dengan demikian, rasa kolak yang manis dan bersantan gurih ketika kita memakannya harus dimaknai sebagai pengingat akan kesalahan-kesalahan kita pada seseorang yang telah kita dustai atau kita sakiti. Jadi, kita harus secepatnya untuk nyuwun pangapunten, meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ya, berikut adalah asal-usul dari kolak atau sejarahnya dari kolak. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Tunggu terus video-video terbaru lainnya dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.